Tapi rasanya kita lebih banyak spend buat di gaya hidup ya Bu, kayak buat nongkrong atau buat ya beli-beli kopi kayak gitu Bu. Iya. Jadi kita tuh masih kesusahan di situ Bu untuk memanage penghasilan yang kita miliki. Halo Sobat Serawung, kembali lagi di podcast Serawung Warga yang mengupas isu-isu seputar politik, ruang diskusi yang mengupas isu-isu penting berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Hari ini kita akan membahas tentang pentingnya literasi keuangan bagi kaum muda di desa seperti kita ini, dan sekarang kita sudah bersama dengan narasumber kita. Di sini ada Ibu Ainul Imronah. Ibu, sehat Ibu? Alhamdulillah. Iya, beliau ini salah satu dosen di satu universitas, dan dulu Ibu S1-nya di mana Ibu? Boleh diceritakan sedikit tentang Ibu? Saya dulu S1-nya di STAIS Majenang, yang sekarang namanya itu adalah Institut Agama Islam Kiai Haji Sufyan Tsauri Majenang, atau biasa disebut INSIMA Cilacap kayak gitu. 2008. Jadi baru buka STAIS langsung masuk kayak gitu. Berarti bisa dibilang angkatan pertama ya? Ya, angkatan pertama di STAIS Majenang, angkatan pertama. Iya. Terus buat S2-nya di mana Ibu itu kalau kita boleh tahu? Kemudian lulus 2013, lanjutin S2 di konsentrasi ekonomi Islam juga di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Ya teman-teman, jadi kita udah cukup tahu ya dari background narasumber kita ini, dari S1-nya udah ekonomi syariah, S2-nya juga ekonomi syariah. Jadi sangat relevan dengan topik yang mau kita bahas hari ini, yaitu pentingnya literasi keuangan bagi generasi muda di daerah pedesaan. Menurut Ibu sendiri Bu, sebenarnya literasi keuangan itu penting nggak sih buat kita tahu seperti itu Bu? Penting dong. Jadi yang namanya orang hidup itu kan harus punya modal ya. Modal di dunia sama di akhirat. Modal di dunia itu salah satunya adalah uang tadi. Makanya kita harus tahu betul bagaimana cara mengelola uang itu dengan baik. Bagaimana cara mengelola uang itu dengan berkah kayak gitu. Sehingga apalagi pemuda di pedesaan itu harus tahu betul bagaimana dia itu mengelola keuangannya dengan baik dan tentu saja menguntungkan lah. Gitu. Iya, tapi kalau buat saya pribadi seperti itu Bu, kan generasi Z atau generasi muda seperti ini kan pemasukan yang kita dapat itu belum seberapa gitu ya Bu. Jadi untuk tahu literasi keuangan itu lebih baik kita ke arah manajemennya atau ke arah pengelolaannya, ya manajemennya, atau ke investasi seperti itu, atau untuk menabung gitu Bu? Kalau literasi keuangan tentu saja itu kan sebuah cara gimana kita itu memahami betul mengelola uang tersebut dengan efisien kayak gitu. Mengelola itu kan macam-macam dah. Mengelola itu bisa tadi ditabung, kemudian bisa juga investasi, kemudian bisa juga untuk kebutuhan konsumtif kayak gitu. Jadi macam-macam kayak gitu. Tinggal nanti orang-orang itu mau lebih mengarah kemana nih? Mau ditabung aja, atau diinvestasikan, atau hanya untuk kebutuhan konsumtif saja kayak gitu. Tapi rasanya kita lebih banyak spend buat di gaya hidup ya Bu, kayak buat nongkrong atau buat ya beli-beli kopi kayak gitu Bu. Iya. Jadi kita tuh masih kesusahan di situ Bu untuk memanage penghasilan yang kita miliki. Ya, jadi nongkrong boleh-boleh aja sih sebenarnya. Yang literasi keuangan itu kan sebenarnya di sana itu gimana cara mengelola uang itu dengan baik.
salah satunya sumber dana yang bisa kita pakai itu adalah dari utang kayak gitu misalkan kayak gitu. Tapi nggak masalah, utang itu kan manusiawi sebenarnya. Yang penting kalau dalam Islam itu orang berhutang itu boleh asal dia itu ada itikat dan mampu membayar kayak gitu. Kalau enggak ya nggak boleh kayak gitu dalam Islam gitu. Tadi kaitannya dengan apa dah? Kaitannya dengan literasi keuangan, Iya. manajemen pendapatan yang Pendapatan yang kita peroleh itu, nah itu bedanya di pedesaan sama di kota ya itu tadi dari pendapatan yang kita peroleh. Kalau di perkotaan pendapatannya itu kita bisa dapat dari tadi, misalkan pendapatan dari kita bekerja di sektor industri. Kalau kerjanya di sektor industri kan beda ya. Kalau kita kerja di desa jadi tani, tukang macul kan beda. Ya, jadi pendapatannya pun beda. Orang macul di pertanian kayak gitu di sawah, berangkat pagi pulang siang itu berapa sih ya sekarang 50.000 atau 60.000 sekitar segitu. Iya, sekitar segitu. Nah, dibandingkan dengan di perkotaan, kita kalau kerjanya di sektor industri kan jelas itu UMR. Iya. Nah, misalkan industrinya itu di kota-kota besar lah ya, Jakarta itu lebih besar lagi kayak gitu. Ya, jadi mungkin yang signifikan banget di situ ya Bu, karena Iya. kita itu dari desa, kita itu berada di ruang lingkup desa gitu. Ya, Jadi gimana Ibu? ya jadi kalau ruang lingkupnya di desa tentu saja tadi literasi keuangannya berbeda dengan tadi masyarakat kota ya. Iya. Kalau di desa ya tadi taunya ya kita nabung ya disimpan di rumah kan gitu kan. Di bawah kasur ya Bu? Iya, di bawah kasur, di bawah bantal kan. Itu kalau masyarakat pedesaan kan gitu. Tapi kalau di kota kan beda Mbak. Di kota itu kita mereka kenal yang namanya investasi, deposito, reksadana, saham, sehingga saya kira itu akan lebih produktif daripada dengan tadi di pedesaan kayak gitu. Tapi tidak kemudian yang di desa harus ke kota juga enggak. Gimana caranya yang di desa itu lebih produktif lagi tadi dengan melek digital misalkan. Ya kalau walaupun penghasilannya enggak seperti yang di kota, tapi kalau mereka melek digital, dia bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. Tentu saja saya kira itu nggak menjadi persoalan lah, kayak gitu. Berarti digitalisasi itu juga masuk banget ya, penting banget itu. Sekarang kan zamannya digital, pemanfaatan teknologi itu luar biasa. Jadi kalau kemarin katanya Bu Dr. Kartini itu dunia itu ada pada genggaman kita di sini, kayak gitu. Ada dompet digital kayak gitu. Apalagi sekarang kan di kota-kota besar nggak menerima cash, Mbak. Iya. Pembayaran apapun nggak menerima cash mereka. Jadi menggunakan ini tadi dompet digital kayak gitu. Terus yang lebih enak lagi itu pakai kris ya. Pakai kris itu enak banget kayak gitu. Jadi jalan-jalan kemana-mana kita nggak perlu nih nyari aduh ATM gimana ya kayak gitu. Aduh saya mau tarik tunai di mana ya kayak gitu. Nggak perlu kayak gitu sekarang. Pakai kris bisa. Rasanya pegang uang cash itu udah banget gitu. Kayak gitu. Terus ditambah kan nggak aman kalau kita pergi kemana-mana bawa uang cash 1 juta misal. Iya benar. Itu juga nggak aman. Nah, dengan kecanggihan teknologi itu sebenarnya memudahkan kita melakukan itu. Kayak gitu. Kalau menurut Ibu sendiri nih, dari literasi keuangan, terus kita bergerak ke UMKM di pedesaan. Nah, itu kan bisa kita lihat sekarang kayak anak muda itu kayak gini, buka kafe atau kita ada buka warkop, itu gimana Bu? Nah, itu salah satu terobosan juga untuk anak muda yang di desa kayak gitu. Jadi kita jangan kalah sama Starbucks. Iya, Starbucks. Ya, Starbucks nilai harga jual sahamnya bagus loh. Iya. Jadi di harganya bagus terus itu Starbucks karena
penikmat kopi itu di Indonesia luar biasa. Kayak gitu. Nah ini salah satu terobosan juga, bikin kafe lah kecil-kecilan di tempat yang strategis di pinggir jalan, kayak gitu kan enak dicari, bikin menu-menu yang kira-kira orang-orang itu seneng, kayak gitu. Misalkan di apa ini Reneo Coffee ada bestseller kopi gula aren, misalkan kopi susu gula aren yang harganya terjangkau, itu kayaknya masyarakat apalagi anak-anak muda ini yang pada nongkrong lebih suka beli ini daripada di Starbucks. Iya, jadi kayak kita juga selain itu memberdayakan UMKM. Ya, betul sekali. Apalagi di Majenang dan sekitarnya itu kan banyak apa ya, dijumpai home industri yang memang dia itu mengelola kopi apa namanya? Kopi apa itu ya, Mas? Kopi biji kopi ya, yang ngolah biji kopi kemudian dipasarkan kayak gitu. Tapi ya Bu, kalau kita ngopinya cuma di resto-resto kayak gini mah enggak ini dong, enggak kayak anak-anak yang gaul Bu, enggak. Loh itu. Nah, itu mindset yang kurang tepat sebenarnya. Kalau kita punya HP, kan ada HP nih. HP sekarang di sini Indah punya TikTok nggak? Ada, ya. Instagram punya? Ada. Facebook punya nggak? Ada. Tweet punya? Ada. Ya udah foto aja. Ya maksudnya brandnya posting kayak gitu. Loh, kan katanya mau memajukan UMKM di sini. Jadi, nah itu salah satu juga yang menjadi apa ya? Yang menjadi kemunduran buat kita. Kita posting sesuatu itu yang nggak terkenal misalkan, itu menjadi gengsi buat kita. Iya. Gitu. Nah jadi kita sekarang udah jangan ngomongin gengsi dulu deh gitu. Gengsi mah nanti belakangan gitu. Yang penting kita ikutan ngopi, kayak di Starbucks, foto diposting udah bagus banget itu. Ya, itu salah satu juga memajukan UMKM kita. Ya emang udah seharusnya ya Bu, anak muda gitu tuh jangan kebanyakan gengsi dan kebanyakan malu gitu kan. Iya. Mau kita ngopinya di Starling udah enjoy aja ya. Iya. Iya udah. Pokoknya merek tuh nggak terlalu penting sebenarnya. Cuma emang kitanya aja yang gengsi itu. Ya. Salah satu tantangannya emang di situ. Yang penting kita bisa pakai teknologi dengan bagus, itu udah aman. Jadi kalau semisal kita kebutuhannya itu banyak ya Bu, pendapatannya cukup buat memenuhi kebutuhan saja. Sedangkan tantangan buat kaum muda milenial kayak kita tuh kan ada kebutuhan buat nongkrong nih, buat ngopi gitu ya. Tadi Ibu sudah menyinggung tentang utang. Itu gimana Bu? Ya, tadi yang saya bilang di awal, utang dalam Islam itu sebenarnya hal yang manusiawi kayak gitu. Tapi dalam Islam, tapi ada etikat untuk membayar, itu yang penting. Kalau utang tapi nggak punya etikat mau bayar, itu yang salah. Kayak gitu. Itu dalam Islam, Mbak. Jadi dan perlu diingat juga, sekarang kan banyak sekali tuh pinjol ya. Iya. Itu relate banget Bu sama kita itu. Kebutuhannya banyak, terus kalau pakai pinjol itu cepet dapatnya ya, nggak harus nunggu bulan depan misalkan. Nggak harus. Jadi syaratnya gampang. Aduh, itu tergiur banget tuh kalau anak muda kayaknya. Syaratnya gampang, yang penting foto bareng KTP udah jadi. Terus kemudian apalagi namanya pinjol, utang dipinjol dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi ini yang tidak diwaspadai sama anak muda nih. Gimana? Dia belum lihat tuh pinjol itu terdaftar di OJK apa enggak. Nah, kalau nggak terdaftar di OJK ya udah dapat pinjol bodong kayak gitu. Tapi kita carinya yang terdaftar di OJK kayak gitu. Iya, jadi kita kalau mau pinjol juga harus lihat-lihat ya pinjolnya kayak gimana gitu. Nah, gunanya literasi keuangan tuh di sini. Ya kan Bu? Iya, jadi betul. kita harus tahu cara memilih yang baik gitu.
Soalnya banyak platform-platform juga yang nggak bertanggung jawab tentunya gitu. Iya, kita buka sosial media kan banyak tuh. Pinjol ini apa terdaftar di OJK dan lain-lain kayak gitu. Nah, itu kita harus paham betul. Yang terdaftar di OJK, kalau teman-teman tahu di search ada di platform Google. Iya. Jadi Otoritas Jasa Keuangan itu kan ada banyak banget tuh. Iya. Dari mulai kita mau nabung yang dijamin. Nah, orang mau nabung juga harus ingat udah. Yeah, jangan asal kita nabung. Nabung itu ya harus yang ada, biasanya di pintu depan banknya itu ada tulisan LPS. LPS itu Lembaga Penjamin Simpanan. Nah, itu penting banget tuh. Jangan asal nabung misal kemana ya? Ke Bank ABC misalkan. Nah, ke Bank ABC tapi di depan itu nggak ada logo LPS-nya. Nah, likuiditasnya kan nanti ditanyakan. Besoknya kita nabung investasi banyak 10 juta, 1 bulan kemudian nggak bisa diambil. Itu kayaknya masyarakat desa, pedesaan, mohon maaf ya, bukan kita merendahkan atau gimana. Memang kita kan belum sepenuhnya semuanya itu melek ya, Bu. Karena gunanya kita di sini adanya literasi seperti ini kan biar kita tahu semua gitu. Betul. Iya. Jadi karena hal itu, jadi jangan semata-mata kita punya uang nabung di bank yang apa aja gitu ya. Oh, saya kenal sama Indah, nabung ke banknya Indah aja lah gitu. Padahal belum ada LPS-nya. Iya, ternyata di banknya Indah itu nggak ada LPS-nya. Sama tadi kayak pinjol juga. Saya mau nabung, mau pinjem di pinjaman online-nya punya Indah. Oh, ternyata punya Indah itu belum terdaftar di OJK. Itu juga berbahaya gitu. Jadi kita sangat penting untuk melek finansial, Ibu. Jadi menurut Ibu, selain tadi kita harus melihat dari banknya udah terdaftar di LPS apa belum, terus udah bisa liquid dengan benar apa belum. Itu menurut Ibu itu untuk manajemen resiko tentang kesalahan-kesalahan kita memilih tabungan kah, investasi atau apa tuh gimana, Bu? Oh iya, jadi yang namanya orang mau melakukan sesuatu ya pasti ada pertimbangannya. Ada pertimbangan kayak gitu. Kayak tadi, makanya jangan lupa kuliah di Insima biar belajar manajemen risiko. Iya, manajemen risiko. Ya, jadi ada mata kuliah namanya manajemen risiko. Atau itu biasanya digabung dengan mata kuliah akuntansi manajemen. Jadi di sana kita pelajari bagaimana caranya mengidentifikasi risiko, bagaimana cara mengelola risiko itu, bagaimana kemudian risiko itu kita buat menjadi sebuah kemudahan kayak gitu. Atau bahkan risiko itu memang harus dibuat kayak gitu. Resiko itu harus dibuat sehingga kita itu jadi tertantang nih kayak gitu. Untuk mengantisipasi juga ya, resiko itu dibuat untuk mengantisipasi gimana kita untuk menghadapi kalau ada itu. Gitu. Misalkan Indah nih hidupnya flat aja, coba deh ngapain yang resikonya tinggi gitu. Kayak gunung perahu tapi nggak bawa bekal apa-apa. Aduh, itu resiko banget itu. Itu kan bahaya kayak gitu. Iya, kayak gitu. Oh, jadi nanti kalau turun kan Indah jadi bisa cerita, oh kalau naik ke gunung perahu itu saya harus bawa A, B, C, D gitu. Iya. Jadi emang kita tuh harus tahu resikonya, tahu untungnya gitu. Iya, betul. Itu dipelajari betul. Makanya teman-teman ini, anak-anak muda apalagi kayak gitu, harus banyakin edukasi deh. Banyakin edukasi, baca buku boleh, jurnal boleh, kayak gitu. Jangan cuma baca yang lagi viral-viral aja dah. Iya, baca yang memang itu ada manfaatnya buat kita gitu. Paling enggak kita outputnya, oh ternyata kita harus begini, kita harus begitu kayak gitu. Lah, itu justru Bu, kita sebagai anak muda ya, generasi muda, daya literasi gitu tuh emang kurang banget gitu Bu. Kalau misalnya baca-baca kayak gitu tuh kayak
nggak apa ya, nggak ngetren, nggak ngehit gitu. Kita nggak mau yang nggak lagi viral, kita nggak mau baca-baca gitu, Bu. Itu gimana itu? Yang contohin deh, Indah suka baca apa deh? Ya. Baca novel atau baca apa gitu, suka nggak? Sukanya ini sih, Bu, baca story orang gitu. Oh, baca story orang. Oh, berarti memang ini orang-orangnya harus bikin story yang tentang keuangan ya. Oh iya. Jadi contohnya gini dah. Jadi semenjak novel itu gaya baca orang baca novel itu menurun, mereka itu buat aplikasi. Nah, buat aplikasi baca novel atau novel digital ya gitu. Kayaknya Indah tahu deh, ada Karya Karsa, ada Vizo, ada kemudian Dream, ada Inovel. Nah, dari situ kita bisa cari tidak hanya tentang romance aja kayak gitu, tapi tentang cerita, misalkan ada CEO nih kayak gitu. Terus kemudian ada yang memang dia itu judulnya itu nanti ada jurnal, buku kas, itu ada enggak? Kayak gitu. Jadi sekarang kita lebih ini ya teman-teman, kita lebih karena kita melek digital juga, jadi kita lebih gampang juga buat masuk ke literasi. Iya, sebenarnya enak banget kita kalau mau konsumsi kayak gitu. Iya, cuma emang kayaknya kita harus lebih sering-sering ini bertemu sama ibu dosen biar kita tahu literasi keuangan itu sangat baik dan sangat berguna buat kita gitu loh. Belum kenalan kayaknya dah, kita itu siapa? Kamu siapa, saya siapa? Kayaknya belum kenalan. Apa kita perlu kenalan dulu? Iya, sebaiknya kita minum dulu ya ini. Iya. Ini adalah karyanya anak muda di Salebu. Jangan lupa teman-teman ngopi di Reneo. Tempatnya strategis pinggir jalan. Teman-teman ajak aja warga masyarakatnya masing-masing sebanyak-banyaknya ke sini. Ini rasanya kurang manis, tapi kalau sambil lihat ibu dosen jadi tambah manis. Ini menu bestseller juga, ada kopi susu gula aren. Jadi rasanya pas, nggak terlalu manis, nggak terlalu ini juga. Rasa kopinya juga ada gitu. Jadi kadang ada kopi susu gula aren itu nggak ada rasa kopinya. Hanya rasa creamer aja ya, gitu. Tapi ini pas banget, kopi susu gula aren. Jangan lupa ya ke kafe ini nih. Jadi rasanya habis kita sedikit dicerahkan tadi oleh ibu. Bukan rasa yang pernah ada ya, Nda? Belum itu, ibu, masih ada rasanya. Oh, masih ada ya, oke. Jadi menurut ibu sendiri itu keterampilan apa sih yang wajib buat pemuda desa itu yang meningkatkan diri mereka untuk di bidang finansial itu lebih maju gitu, Bu? Salah satunya ini, yaitu karena sekarang memang manfaat teknologi luar biasa, gitu. Gimana caranya supaya produknya kita itu dicari sama orang itu enak, kayak gitu. Jadi misalkan kopi Cafe Reneo, langsung cari di Google misalkan, itu langsung ketemu, kayak gitu. Nah itu basic yang sebenarnya penting banget, dan hal basic itu yang memang bisa membuat sesuatu yang besar kayak gitu. Kayak dibikin ini deh Mas, misalkan Reneo ada di Google Map kayak gitu. Itu kan
basic-basic yang memang nggak harus dipelajari kuliah dulu ya. Nggak harus kuliah dulu kayak gitu. Tenio ada di Maps, kemudian ada sosial medianya kayak gitu. Kan punya HP aja udah selesai, nggak perlu sih, yang kita belajar pakai uang kayak gitu, ikuti pelatihan kayak gitu misalkan. Nah itu yang basic dah. Kalau yang memang arahnya adalah ke edukasi biar kita itu lebih mantep, lebih mateng kayak gitu. Mungkin ikut pelatihan yang online kayak gitu, yang memang harganya nggak terlalu mahal, itu banyak. Contoh digital marketing itu ada loh pelatihan online-nya. Oh iya gitu. Iya. Dan itu banyak yang gratis dah. Yang gratis banyak kayak itu. Jadi kita nggak harus misalnya ke Jakarta dulu nih gitu. Nggak harus kita ketemu orang, nggak harus kita offline buat kita tahu tentang gimana kita marketing kita bisa lewat online ya. Iya, itu basic kayak gitu itu memang mudah dipelajari kayak gitu. Dan semua orang kayaknya mudah menerima itu. Nah, gitu. Jadi mudah ditangkap lah. Lebih fleksibel ya, Bu. Iya, betul. Lebih fleksibel, kita bisa ini ya, dari mana aja. Yang penting aksesnya. Ya. Nah, akses. Kalau ngomongin akses, gimana Ibu ini? Gimana? Kalau nggak didukung sama pemerintah setempat, nah ini pentingnya peran pemuda di sini dan kolaborasi dengan pemerintah setempat. Misalkan di desa tuh ya, ini kan desa apa ya? Salebu ya? Ini masuknya kita Salebu ya? Ya, ini desa Salebu kayak gitu. Kemudian akses internet misalkan provider susah. Nah, itu anak muda ya susah juga geraknya. Kayak gitu. Nah, itu pentingnya kemudahan akses kita gitu dan peran pemerintah di sini kayak gitu. Biasanya kan pemeran pemerintah itu kan ada desa itu kan biasanya punya BUMDes ya. Iya kayaknya minta dibantu permodalan lewat BUMDes aja itu bagus juga untuk ini kayak gitu. Itu juga sangat mendukung ya Bu. Iya mendukung banget keuangan itu. Jadi buat anak muda di desa apalagi kayak gitu. Biar mereka nggak ini. Jadi kemarin itu ini cerita aja ya, nah sosialisasi. Ya, apa, Ibu? Kita seneng dengerinnya. Kemarin tahun lalu kita sosialisasi penerimaan mahasiswa baru di salah satu SMA di Wanarja lah, kayak gitu. Nah mereka itu saya tanya mau kuliah di mana, mau kuliah atau kerja. Mereka jawabnya kerja semua dah. Nah, kenapa itu? Jadi mereka itu masih mempunyai mindset kalau dia setelah lulus SMA itu akan kerja di perusahaan industri kayak gitu. Di Karawang kayak gitu misalkan di Astra atau apa gitu. Sebenarnya bagus punya mindset kayak gitu. Tapi kalau kita nggak memadai sama diri kita sendiri kan agak susah kayak gitu. Jadi mindsetnya setelah itu ya kerja. Kita nggak menambah lagi dengan edukasi yang lain kayak gitu. Misalnya kan tadi kuliah dan lain sebagainya itu sebenarnya kan penting sekali sekarang. Gitu. Jadi itu sama aja udah dari bawahnya, dari kecilnya, dari baru SMA-nya lulus tuh mindsetnya udah kepotong, udah nggak ada pikiran buat kedepannya gitu. Udah setelah itu ya kerja kayak gitu. Di perusahaan-perusahaan itu industri kayak gitu. Masih arahnya masih ke sana. Nah, ini pentingnya literasi keuangan gitu. Pentingnya literasi keuangan, pentingnya kita pemberdayaan UMKM ya Bu. Jadi kita harus percaya diri sama diri kita bahwa kita tuh gak harus jauh-jauh ke sana, kita tuh bisa memberdayakan diri kita itu di lingkungan kita gitu. Yang mana emang kita tuh tumbuh di lingkungan itu seperti itu ya Bu. Iya, betul sekali. Kayak gitu teman-teman. Terus menurut Ibu, kalau semisal kita udah bisa nih manage pendapatan,
antara kebutuhan kita, antara keinginan, antara buat nongkrong-nongkrong gitu Bu. Nah itu tuh tips yang baik buat kita berinvestasi tuh gimana Bu? Apa kita masuk ke saham kah? Apa kita masuk ke real estate gitu Bu? Coba gimana itu Bu? Saya tertarik banget soalnya itu soalnya. Kemarin kayaknya pernah saya contohin apa ya. Jadi kalau anak muda itu kan kalau mau investasi gitu ya, lulus sekolah atau masih kuliah investasi gitu, anak muda masih dibiayai sama orang tua kan nggak mungkin ya tiba-tiba beli sawah kayak gitu, investasinya tanah sawah kayak gitu. Tapi kalau memang background keluarganya ini ya nggak mungkin juga sih mereka investasi sawah ya, nggak juga kayak gitu. Jadi apa namanya, yang sederhana-sederhananya aja. Misalkan kita belum tahu nih soal saham, bisa kita ke reksadana. Belum tahu juga nih reksadana apaan. Nah, makanya kuliah di Insima aja, biar tahu saham reksadana itu apa. Tahu Ibu. Prodinya ekonomi syariah loh ya. Iya, kalau mau gimana cara investasi, mau tahu reksadana apa, saham apa, kuliahnya di Prodi Ekonomi Syariah Insima aja. Gimana itu Bu? Tadi Bu reksadana saham. Kalau reksadana kan ada yang mengatur ya, mengatur namanya manajer investasi kayak gitu. Kalau saham kita yang ngatur sendiri, saya mau jual kapan, mau dibeli kapan, kita bisa lakuin sendiri. Tapi kalau reksadana kita kelola sama manajer investasi itu tadi kayak gitu. Tapi juga harus dilihat tadi sama halnya kita mau nabung harus ada LPS-nya, mau nabung harus banknya ada di OJK kayak gitu. Sama kalau reksadana juga, saham juga, cari perusahaan efek yang memang terdaftar di OJK kayak gitu. Jadi teman-teman semua nih yang mau investasi, ya walaupun background kalian tuh dari konglomerat gitu ya, dari orang kaya gitu, tapi kalian masyarakat desa apa gimana, lebih baik tuh kalian sesuai dompet aja dulu deh. Jangan muluk-muluk mau investasi ke real estate gitu kan Bu. Tapi menurut Ibu tuh investasi ke pendidikan tuh penting gak sih Bu? Itu penting sekali lah, karena semakin kesini orang itu harus ditambah kualitasnya kayak gitu. Stepnya misalkan dari TK ya. TK bisa menggambar kayak gitu. Kemudian ditambah lagi kualitasnya masuk MI atau SD kayak gitu. Di sana kita belajar berhitung, belajar calistung calistung ya. Calistung kayak gitu. Kemudian bertahap lagi sampai SMP, belajar cari sesuatu yang bisa ada masalah ada solusinya gitu misalnya. Kemudian bertahap lagi sampai SMA kayak gitu. Kemudian tahapnya lagi sampai kuliah S1 kayak gitu. Nah, itu memang untuk menambah kualitas diri kita. Diperbaharui lah. Jangan cuma bisanya sampai SMA aja ya gitu. Kalau memang kita bisa dan ada kesempatan, kan banyak beasiswa tuh bisa dicari ya gitu. Dan bisa diakses oleh siapapun. Sudah S1 selesai, kemudian cari pengalaman nih, kayak gitu. Cari pengalaman, ternyata ketemu nih di lapangan. Oh, saya ternyata nggak cuma butuh skill itu aja nih. Saya mau cari lagi lah skill yang baru kayak gitu. Skill sangat diperlukan ya. Iya. Terus kalau semisal tentang keuangan, tentang manajemen keuangan ya gitu, banyak nggak sih Bu menurut Ibu tuh kebiasaan yang merugikan gitu kayak masyarakat desa itu tentang hal-hal seperti itu, gimana itu Bu? Paling kalau di pedesaan itu kan memang polanya itu bukan pola yang seperti di kota ya. Jadi di desa itu kan dapat pendapatan berapa yang mereka akan menggunakan pendapatan itu secara sederhana. Kayak gitu. Sederhananya kan macam-macam tuh.
Ya kayak tadi nabungnya di rumah, belinya buat beli apa namanya, perhiasan. Oh ya, tabungannya di perhiasan. Iya, tabungannya di perhiasan kayak gitu. Padahal sekarang banyak tuh ada emas batangan yang bisa kita beli. Dan sekarang harganya lagi bagus banget dah. Emas batangan Lagi itu naik. antam. Iya, lagi bagus banget harganya. Berarti nggak cocok dong kalau beli. Apa cocok, Bu? Apa? Cocok-cocok aja kan, nggak yang emas batangan kan nggak segini gedenya. Ini segini, gedenya segini. Iya. Kecil banget lah segini. Yang Kayak itu ya, Bu, 0,5. Iya, 0,5. Kayak gitu. Iya. Jadi kayak kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya ngerugiin kita gitu sebagai masyarakat desa khususnya, itu kayak nggak tahu nyimpen uang di bawah kasur, ternyata ntar hilang diambil orang gitu. Itu yang sebenarnya ngerugiin di situ ya, Bu. Iya. Kalau nggak di keemasin, tapi emasnya emas yang di mamang-mamang. Iya, dipakai di sini kayak gitu. Nah, itu kalau dipakai dibawa keluar ke pasar kan malah bahaya. Di sini ada, di sini ada, sini ada. Malah bahaya itu juga turun ya, Bu, harganya kalau yang itu. Iya. Tuh, jadi masyarakat desa kebiasaannya itu ayo dikurangin lah dengan di situ gitu nyimpennya. Iya, emas perhiasan kalau cuci tangan, ngumbai piring ngasai piring, asa-asa nggak dilepas apalagi. Nah, itu harganya turun tuh. Turun harganya. Jadi teman-teman semua, kita harus bener-bener melek investasi, bener-bener harus melek literasi keuangan. Jangan nggak mau karena aku orang desa, pendapatannya juga kecil ya, Bu, yang mayoritasnya pendapatan habis buat kebutuhan gitu. Gak mau tahu investasi itu, jangan kayak gitu ya, Bu. Karena emang di era yang sekarang gitu ya, apapun itu bisa jadi uang ya, Bu. Gimana menurut Ibu tips and trick ya buat kita nih generasi muda, generasi Z ya bisa dibilang, biar kita sukanya itu kerjanya yang nggak capek nih, Bu. Kita kerjanya nggak suka diatur-atur nih. Tapi kita pengen cuannya yang banyak. Bagaimana, Bu, itu, Bu? Ya. Kalau tipsnya kayak gitu, kita nyari relasi yang memang dia itu melek ke dunia seperti itu, kayak gitu. Contoh, kita deket-deket aja bareng serabung warga, gitu. Iya, kita harus deket. Pasti nanti ketemu dengan orang banyak, dan kan nggak mungkin ke serabung warga orang yang biasa-biasa aja kan? Iya dong. Iya, pasti ketemu dengan orang-orang yang hebat di serabung warga ini, dan teman-teman bisa kolaborasi apapun, dapat ide apapun di sini bisa, kayak gitu. Harus memperluas koneksi. Punya relasi itu penting banget. Nanti ada, kalau mau cari relasi yang bagus seperti apa, cari relasi yang banyak seperti apa, kuliah di Insima ada mata kuliahnya. Apa itu? Sosiologi ekonomi. Nanti gimana caranya kita cari jaringan yang bagus, buat jaringan yang bagus ada di situ. Jadi itu tipsnya tadi buat kita yang anak muda ini nggak suka kerja yang berat, nggak suka kerja yang diatur-atur gitu. Katanya gitu ya katanya. Jadi kita harus cari relasi, harus cari koneksi, jangan membatasi diri. Terus menurut Ibu, untuk saya pribadi ya, Bu. Kan saya running bisnis nih, Bu. Tapi strategi marketing yang baik tuh gimana, Bu? Karena sekarang itu sasaran pasar saya itu masih mentok di ibu-ibu. Gitu, Bu. Itu gimana, Bu? Ya. Kalau kita ngomongin strategi marketing ya tadi memang harus di ekonomi syariah kuliahnya kayak gitu. Saya bocorin di sini ya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Itu ada yang namanya kita itu harus perhatiin kita itu mau jualan itu di mana, tempat. Tempatnya itu harus strategis. Harga price-nya kita itu harus jangan sampai
di sebelah itu harganya bisa lebih murah sama punya kita. Kayak gitu. Tapi tanpa mengurangi keuntungan yang akan kita peroleh kayak gitu. Gak apa-apa lah untung 500, yang penting pelanggannya banyak kayak gitu kan. Price-nya kayak gitu. Terus kemudian memasarkan produknya. Kayak gitu. Jadi nggak hanya memang harus diperluas, ada ketemu di mana mintain kontak deh kayak gitu. Wah, iya itu. Nah, itu penting banget nih. Penting banget Kan tuh. saya di sini cuma punya kontaknya siapa? Indah sama Mas Tamim. Gak punya kontak teman-teman yang lain, apalagi yang punya owner ini nih Reneo Cafe. Iya. Jadi saya nggak bakalan tahu yang best seller 1 minggu lagi itu bakalan ada produk apa di sini, menunya apa lagi, gitu kan nggak tahu. Kayak gitu. Nah itu kan penting. Nah, kalau nggak mintain kontak dikasih kartu nama deh kayak gitu. Wah, kartu nama kita mainnya udah ini. Pakai kartu nama gitu. Iya. Jadi di sana kan bisa memuat atau disuruh di follow sosial media misalkan kayak gitu. Itu kan bagus. Ya jadi mungkin kayak gitu ya Bu, Iya. untuk strategi. Iya, biar nggak ibu-ibu aja kayak gitu. Pasarnya itu kan banyak. Bisa anak muda, bisa anak sekolah kayak gitu. Iya, tapi gimana dong Bu? Ruang lingkup saya tuh ibu-ibu banyaknya masih belum bisa diperluas gitu. Nah, kayaknya banyakin main di Seramung Warga, banyak anak mudanya ya. Berarti saya harus sering-sering join ya Bu, Iya. di Seramung Warga ini. Iya. Ya. Mainnya sama Seramung Warga, banyak anak mudanya di sini. Produktif lah gitu. Lagi tag kayak gini aja mereka produktif banget tuh. Ya, ada catur, ada live di TikTok kayak gitu misalkan. Ya, jadi emang kita harus banyak-banyak baca ya Bu. Betul. Baca literasi gitu. Sebenarnya nggak cuma harus literasi, melek literasi keuangan ya Bu. Nggak cuma harus keuangan semuanya aja. harus melek ya. Iya. Jadi kenapa bisa tahu harga emas sekarang lagi bagus? Itu teman. Itu karena baca. Iya. Gitu. Kalau nggak baca nggak tahu ya Bu. Kalau nggak baca nggak tahu harga dolar sekarang dolar lagi berapa? Kan kita nggak mungkin lihat statusnya status WA story-nya Indah misalkan lagi posting harga dolar sekian. Iya Bu ya Bu. Kita harus baca. Terus Bu, sekarang kan kayak saya pribadi nih lagi usia produktifnya nih Bu. Tuh menurut Ibu tips yang baik buat masa depan, buat membangun mindset agar kita itu menjadi orang yang tidak terpaku dengan yang paten-paten kayak aku lulus kuliah nih harus masuk corporate gitu loh Bu. Gimana itu? Oke. Jadi banyak cara sebenarnya Mbak Indah. Jadi tadi salah satunya dengan kita ikut bareng-bareng sama Seramung Warga, yang lainnya juga bisa ikut organisasi dah. Organisasi apa itu Ibu? Organisasinya di Majenang bisa ikut Fatayat kayak gitu, masuk gabung bareng PAC Fatayat NU Majenang kayak gitu. Nanti Ibu, tapi kan saya belum ibu-ibu Bu, ngapain ikut Fatayat? Emangnya Fatayat terus ibu-ibu? Enggak tahu, makanya saya enggak dong. Iya, Fatayat itu sekarang Indah umurnya berapa? 22 Bu. Nah, Fatayat itu umurnya 20 sampai 45 atau sudah menikah. Umur 17 tahun udah menikah boleh masuk Fatayat dah. Apalagi kamu sekarang umurnya 22. Ikut kegiatan rutin Fatayat. Jadi nggak cuma mindsetnya di Fatayat ibu-ibu aja. Anak muda produktif juga bisa ikut Fatayatan. Ketemu orang banyak, ketemu orang-orang yang smart di bidangnya masing-masing, itu keren banget dah. Kayak gitu. Bawa produknya kita aja, ikut rutinan laku dah. Iya kayak misalnya aku nih Bu jualan stripping gitu ya. Iya. Kita bawa tempat Fatayat, kita jualin gitu. Iya, dijual di sana.
laku. Itu masanya ikut gabung di PAC Fatayat NU Majenah. Ada di bawah pimpinan cabang Fatayat NU Cilacap. Gabung aja dah. Gitu ya Bu? Iya. Jadi saya harus ikut deh Bu? Iya. Aduh, iya coba besok kita ikut ya. Iya. Tuh, biar kita tahu caranya masuk ke dalam organisasi itu, terus kita nanti bisa jualan. Iya. Terus karena kita kan di desa itu nggak semuanya kayak kita gitu Bu, kayak saya gitu yang apa ya, suka kumpul-kumpul sama teman-teman yang introvert banget ceritanya aku. Ekstrovert dong Bu, bukan introvert. Kira nggak suka kumpul-kumpul introvert. Bukan, kebalik, ekstrovert gitu. Suka ketemu teman-teman, suka sharing-sharing, banyak-banyak dikasih masukan literasi gitu. Saya suka lah gitu. Tapi kan nggak semua orang ya Bu. Itu ada juga beberapa kalangan atau maaf ada yang kurang menerima hal gitu. Tuh, menurut Ibu tantangannya apa aja sih Bu? Itu kalau kayak gitu gitu. Untuk ngasih taunya kah, untuk gimana gitu? Diajak dah. Diajak lah. Kalau nggak mau diajak. Jadi gini, kita ngajak seseorang untuk menyukai sesuatu itu kan nggak gampang. Iya, bener banget. Iya. Dan nggak langsung berhasil. Kayak gitu. Contohnya, dia suka kopi apa enggak? Nggak suka kopi. Sukanya apa? Matcha. Yuk ikut aku kayak gitu. Ngapain sih, kemana, ngobrol aja, kita sharing session kayak gitu. Kamu sukanya apa? Matcha kayak gitu. Nanti dapat matcha deh gratis. Gitu. Itu diajak supaya kan ada yang memang dia itu nggak mau ngomong kalau nggak diajak ngomong. Iya, bener Berarti banget. kita ajak ngomong dulu kayak gitu. Banyak yang diam aja nggak mau ngasih pendapat, kita ajak ngomong kayak gitu. Iya, benar banget. Dan baca lagi sih, makanya di bulan Rajab, Nabi Muhammad kan dapat ini di peristiwa Isra Mi'raj itu kan Nabi Muhammad juga dapatnya surat Al-Alaq, Iqra, bacalah teman-teman, bacalah, bukan baleslah ya, iya, Iqra, bacalah kayak gitu. Tapi ada lanjutannya. Gimana Bu? Di ayat yang lain menyebutkan suruh uktub, tulislah. Jadi setelah dibaca kemudian ditulis. Habis dibaca dibales. Tetap kan harus dibaca terus dibales kayak gitu. Tetap Iqra, bacalah kayak gitu. Iya, tapi emang gimana ya Bu? Jadi tantangannya itu selain tadi kurang membaca, terus susah diajak, gitu ya Bu? Nggak mau diajak kayak gitu. Jangan terlalu nyaman di zona nyaman dah. Aduh, kalau udah nyaman gimana Bu? Makanya jangan terlalu nyaman, kita di zona nyaman. Kita harus punya tantangan. Kalau kemarin kata Bu Kartini itu, kita harus punya tantangan. Kalau nggak punya tantangan, kita nggak akan dapat apapun. Punya masalah nggak dapat solusi. Masalah aja nggak dapat solusi kan susah. Kayak gitu. Jadi kita harus keluar dari comfort zone ya Bu? Iya, masa nyaman terus. Kalau nyaman sama dia gimana Bu? Gimana dong Bu? Nanti kayak ini lagunya 420, zona nyaman. Wah, udah cocok banget antara zona nyaman dan literasi. Literasi keuangan lagi teman-teman. Kita tuh harus bener-bener melek tentang finansial, karena kita hidup tuh gak cuma stuck aja ya Bu, kita hidup tuh harus berkembang kan Bu. Iya. Itu harus berkembang gitu, nggak boleh kita karena kita udah enak nih hidupnya, karena kita udah kecukupan dari orang tua kita, terus kita nggak mau tahu gimana sih cara manajemen keuangan, bagaimana cara resiko keuangan, gimana cara kita nanganin hal-hal kayak gitu ya Bu. Iya, kalaupun mereka punya background yang bagus dari orang tuanya, gitu, orang tuanya kaya lah misalkan, tetap dia juga harus bisa dan harus paham betul tentang bagaimana cara manage tadi kekayaan kita dengan literasi keuangan itu tadi gitu.
Kalau ini Bu, saya pribadi minta referensi bisnis yang cocok buat saya. Background saya yang pertama anak ekonomi syariah nih Bu. Yang kedua saya sukanya yang remotable, bisa dari mana-mana maksudnya gitu, nggak harus di satu tempat gitu loh. Terus yang kedua nggak suka ini Bu, nggak suka pagi gitu. Gimana itu Bu? Nggak suka pagi, kemudian remotable, kemudian sama backgroundnya anak ekonomi syariah gitu. Anak ekonomi syariah, remotable, nggak suka pagi. Iya. Luar biasa emang anak muda Indonesia itu kayak gitu ya sekarang, Gen Z ya. Aduh, ketahuan dong Bu. Iya. Gimana dong? Iya. Gimana? Jadi biasanya kalau saya buka sosial media itu ada di sana itu dibutuhkan data analisis. Nah, itu kan remotable banget. Iya. Bisa dikerjain di rumah, nggak usah pagi-pagi ngerjainnya, bisa kerjain malam-malam atau sore gitu. Iya. Untuk sobat Serawung semua yang hebat-hebat, yang anak muda, yang suka literasi, yang keren ya Bu tentunya. Jangan lupa untuk selalu membaca dan update tentang berita seputar keuangan, tentang finansial, tentang tabungan, tentang investasi. Jadi terima kasih Ibu sudah mau datang ke podcast kita. Ya, terima kasih juga sudah diundang. Terima kasih. Iya. Karena ini podcast pertama kita ya Bu, mungkin nanti di podcast selanjutnya kita bisa membahas topik-topik yang lain gitu. Kita sharing session aja ya. Iya, sharing session aja gitu lebih tepatnya. Jadi terima kasih buat teman-teman semua. Terima kasih kepada narasumber kita Ibu Ainul Imronah yang sudah chit-chat sama kita, yang udah berbagi informasinya, berbagi tentang literasi keuangannya yang sangat berguna, Masya Allah, dari kita. Dari Ibu tentunya, bukan dari saya ya gitu. Semua keberkahan datangnya dari Allah, semua kesalahan datangnya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.